Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayusri Amri, BP 18, dan teman saya Bang Reno, BP 17. Di sini saya ingin mempresentasikan implementasi framework dalam teknologi informasi. Apa itu framework? Pengertian framework adalah kerangka kerja untuk mengembangkan aplikasi berbasis website atau maupun desktop. Kerangka kerja di sini sangat membantu developer dalam menulis sebuah dengan lebih terstruktur dan tersusun rapi. Fungsi framework: sebagai developer tentu harus mengetahui tujuan dan penggunaannya untuk kepentingan pembuatan aplikasi, sehingga untuk proses pengerjaan aplikasi dapat dilakukan dengan menggunakan framework yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan proyek. Berikut merupakan beberapa fungsi kerangka kerja dalam web development. Pertama itu kode program lebih terstruktur. Yang kedua, membantu kinerja developer. Yang ketiga, meningkatkan keamanan perangkat lunak dan website. Keempat, memelihara dan dokumentasi dari website lebih baik. Yang kelima, mempercepat dalam proses pembuatan website. Contoh kasus: implementasi framework manajemen risiko terhadap penggunaan teknologi informasi di perbankan. Perbankan dan teknologi informasi. Menurut Kamsir, bank adalah lembaga keuangan yang memiliki kegiatan utama menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan layanan atau jasa bank lainnya. Sementara Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan mendefinisikan bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam kerangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Manajemen risiko dan perbankan. Manajemen risiko merupakan proses antisipasi terhadap risiko agar kerugian tidak terjadi kepada organisasi. Barnett et al. Berpendapat bahwa manajemen risiko adalah proses mengidentifikasi, menilai dan mengurangi dampak risiko ke level yang dapat diterima organisasi. Dalam konteks TI, proses manajemen risiko yang efektif. Dalam konteks perbankan, manajemen risiko menurut Bank Indonesia adalah kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko sehingga kegiatan usaha bank dapat terkendali pada batas atau limit yang dapat diterima serta menguntungkan bank. Burr dan Santomero 2001, Booth 2000, Boyer menyimpulkan, Manreiser mengumpulkan dan menyimpulkan dari beberapa literatur di antaranya Balsenberger dan Meidel 1987. Allen dan manajemen risiko perbankan memberi keuntungan sebagai berikut. 1. Bank memiliki ketahanan aset yang lebih lama. 2. Bank mampu memonitor informasi dengan mudah sehingga mampu memprediksi berbagai kemungkinan. Sebagai contoh, analisis kegagalan kredit dan recovery data. Yang ketiga itu layanan bank dapat maksimal dengan monitoring terhadap risiko yang mungkin terjadi. Risiko yang mungkin terjadi dalam setelah mengidentifikasi literatur di antaranya adalah risiko proses internal, SDM dan eksternal, dan risiko sistem. Framework manajemen risiko teknologi informasi itu ada NIST. Terdapat 3 proses dalam manajemen risiko yang dikeluarkan oleh NIST.
yaitu risk identification, risk mitigation, dan risk evaluasi. Yang pertama itu ada penilaian risiko. Penghilangan risiko selama proses mitigasi. Proses ini terdiri dari 9 langkah yang harus dipenuhi. Pertama itu sistem characterization, threat identification, vulnerability identification, control analysis, likelihood determination, impact analysis, risk determination, control recommendation, resolution documentation. Yang kedua itu mitigasi. Mitigasi merupakan metodologi sistematik yang digunakan manajemen untuk mengurangi dampak risiko aktivitasnya. Pertama itu ada priorities action, evaluasi, rekomendasi, control, cost benefit analysis, sales control, asset responsibility, develop safeguard implementation plan, implement selected control. Yang ketiga itu ada evaluasi. Kegiatan evaluasi risiko adalah kegiatan terhadap keberlangsungan proses mitigasi. Pada umumnya jaringan yang diterapkan dalam organisasi akan mengalami perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reno. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Yuri Amri. Dalam analisis dan pengolahan data, pada bagian ini akan dibahas bagian implementasi framework ini diterapkan terhadap kasus yang ada pada bank. Pada dasarnya adalah proses pengembangan data melalui teknik sampling di mana data diperoleh dengan mengembangkan sampel yang relatif kecil dari populasi yang ada. 2. Kuesioner yang dibuat pada fase desain dan rancangan dengan menggunakan skor sistem yang terdapat pada NIST SP830, di mana untuk menentukan tingkat risiko skor sistem digunakan dengan memberi skor terhadap faktor risiko. 3. Pemetaan jumlah dan jenis soal sebagian berikut. Respon terhadap risiko 22 soal atau 3,3% bobot komponen. B. Respon terhadap dampak kerentangan 22 soal atau 33,3%. C. Respon kontrol terhadap keretakan 22 atau 33,3% komponen. Selanjutnya proses bisnis dan dukungan IT. Dalam melakukan transaksi dengan menggunakan teknologi informasi, bank syariah support oleh 3 sistem utama. Sementara dalam paper ini yang akan dibahas hanya satu. Salah satu yaitu sistem yang merupakan kebagian sistem analisis seluruh proses data, pelaporan, penyimpanan, serta aktivitas backup yang lain. Implementasi. Setelah dianalisis, maka implementasi dilakukan 3 tahap utama meliputi penilaian dan evaluasi dengan ringkasan sebagai berikut. A. Lingkungan. Berdasarkan apa yang dibahas sebelumnya, maka implementasi ini hanya dibatasi pada satu sistem yang merupakan salah satu dukungan layanan IT dengan teknik. 1. Wawancara dan menggunakan kuesioner. 2. Pengembangan dan menggunakan skala risiko NIST, yaitu metrik 3x3 untuk menentukan risiko berdasarkan kerentangan dan tingkat kecenderungan terjadinya risiko lebih lengkap disajikan pada laporan. Lampiran. B. Karakteristik sistem. Dari hasil wawancara didapatkan karakteristik sebagai berikut. 1. Software perangkat keras yang digunakan berbasis PC serta menu untuk service. 2. Software perangkat lunak adalah standar Windows XP.
3. Jaringan komunikasi untuk memudahkan transmisi menggunakan versi terminal VSAT untuk memudahkan komunikasi antar kantor cabang dan sistem komunikasi operasi sistem yang memungkinkan kantor cabang beroperasi secara online. 3. Data yang dioleh adalah data nasabah dan transaksi nasabah yang mencakup seluruh operasional dan transaksi yang terkait pendanaan. 5. Unsur penggunaan untuk sistem ini terbagi menjadi 3, yaitu Teller, Customer Service, Unit Operasional, dan Divisi IT. Di mana 3 unsur pertama ada merupakan unsur penggunaan sistem, yang terkait adalah unsur yang melakukan maintenance terhadap sistem. Ancaman potensial terdapat 4 ancaman yang paling sering pada operasional perbankan, yaitu ancaman pada sumber daya manusia, faktor internal, faktor eksternal, dan faktor sistem. Kecenderungan terjadinya risiko dari analisa diketahui beberapa risiko memiliki tingkat kecanduan. Analisa dampak dimestikan tingkat tinggi atau rendah dampaknya atau kerentanan atau akibat yang terjadi jika sistem tersebut diserang. Ranting risiko. Dari analisa dampak dan kecenderungan terjadi risiko, maka dapat diukur melalui matrik 3x3 yang dibentuk dan dari dampak atau kerentanan yang terjadi terhadap sistem serta risiko kemungkinan akan menyerang sistem. Rekomendasi kontrol. Dari hasil penelitian, maka direkomendasikan beberapa kontrol. Kontrol terpilih. Dari hasil analisis biaya, maka dapat dikontrol dipilih adalah sebagai berikut. 1. Seperti melakukan pelatihan SDM, melakukan penambahan pegawai, melakukan update terhadap aplikasi, melakukan maintenance terhadap perangkat keras. Penggunaan jawab kontrol terpilih. Untuk melakukan kontrol terpilih disusun penelitian yang akan dilaksanakan kegiatan kontrol tersebut. Dari kesimpulan di atas, daripada yang telah dibahas dapat disimpulkan: 1. Terindikasi berbagai risiko menggunakan menyerang perbankan, di antaranya adalah risiko operasional, risiko yang terjadi pada kegiatan operasional. Teknik informasi perbankan ini melibatkan 4 jenis tokoh yang turut sesuai hasil penelitian level, di mana risiko menempati urutan pertama ikuti risiko sistem. Adapun sarannya, masalah risiko yang terjadi menggunakan teknologi informasi untuk perbankan tangani melalui penataan domain risiko dengan memperhatikan beberapa faktor. Saran adalah untuk penelitian lebih lanjut dapat set implementation planning group terhadap keempat rekomendasi yang diajukan untuk kemudian dilakukan evaluasi terhadap aktivitas dan rekomendasi tersebut. Terima kasih, hanya itu saya dapat sampaikan. Saya mohon maaf jika ada masalah dari PowerPoint saya. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.